Kalau sudah bicara Chelsea, sepertinya kurang motivasi jika membahasnya. Tapi sudahlah, memang tim ini sedang tidak waras. Tapi mungkin saja tim yang hedon beli pemain ini akan cepat bangkit dari keterpurukan. Amunisi mereka tak kalah mengerikan sebenarnya. Apalagi mereka punya striker baru yang digadang-gadang sebagai penerus Didier Drogba, yakni Nicolas Jackson. Kemampuan striker muda dari Senegal ini sangat mengejutkan di klub sebelumnya, Villarreal. Tapi sebelumnya, jujur saja, meski gacor di Villarreal, namanya tak begitu populer. Publik paling teringat dengan pemain Villarreal seperti Samuel Chukwueze yang pamornya sempat naik setelah membobol gawang Real Madrid musim lalu. Tapi catatan Jackson di The Yellow Submarine tak kalah mentereng loh. Total 12 gol dan 4 assist dalam 26 laga yang dimainkannya. Bahkan, 10 gol yang diciptakan Jackson lahir dari 11 penampilan terakhirnya bersama Villarreal, yakni sejak bulan April hingga Mei 2022. Bahkan di periode itu, catatan Jackson tersebut menjadikannya salah satu striker di 5 liga terbaik Eropa yang menciptakan banyak gol non-penalti. Dengan catatan itu, bagaimana Chelsea tidak kepincut coba? Ditambah itu baru debut Jackson di musim penuhnya bersama Villarreal. Tanpa basa-basi, Chelsea yang masih kesulitan cari sumber gol dari strikernya sejak musim lalu, langsung bergegas untuk merekrutnya. Akhirnya Chelsea benar-benar merekrutnya dengan mahar yang tergolong mahal, yakni sekitar 35 juta euro. Bahkan menurut The Analyst, sebagian besar fans Chelsea awalnya pun tak tahu siapa Jackson. Nasib transfernya dulu hampir sama dengan Drogba ketika awal bergabung di Chelsea. Drogba dulu juga tak banyak dikenal walaupun gacor di Marseille. Drogba malah dulu dianggap banyak fans belum pantas masuk skuad The Dream Team Chelsea waktu itu karena hanya terbukti di Liga Prancis. Ngomong-ngomong soal Drogba, ternyata Jackson sangat mengidolakannya. Lihat saja nomor yang dipakai Jackson di Villarreal, yakni 15. Ia mengaku meniru nomor yang dipakai Drogba dulu. Kata Jackson, Drogba sangat menginspirasi dirinya sebagai seorang striker. Maka dari itu ketika ia direkrut Chelsea, senangnya bukan main. Menurut Talksport, ia mengaku bermimpi bisa punya klub sama seperti idolanya. Ia hanya berharap bisa meneruskan apa yang ditorehkan oleh Drogba di Chelsea. Penampilannya yang gacor di laga pramusim semakin menambah optimisme publik Stamford Bridge. Publik semakin percaya dengan talenta Jackson, apalagi kalau melihat cara membawa bolanya yang kencang dan gesit meski tubuhnya kekar dan tinggi. Di laga pramusim, ia menciptakan masing-masing 1 gol ke gawang Newcastle dan Brighton di turnamen Premier League Summer Series yang berlangsung di Amerika. Belum lagi beberapa peluang dan asisnya yang membuat Chelsea menjuarai turnamen tersebut. Ia bersama partnernya Christopher Nkunku saling melengkapi di lini depan. Tapi sayang, kemudian Jackson ditinggal cedera lama partnernya tersebut. Nkunku cedera dan mungkin akan absen hingga Januari 2024. Jackson mau tidak mau harus berjuang sendirian di lini depan. Hanya Sterling, Madueke maupun Mudryk yang bisa menemaninya di lini serang Chelsea. Benar saja, memasuki pekan pertama Liga Inggris, Jackson terlihat terisolasi dan kesepian tanpa Nkunku. Chelsea sempat bisa mengimbangi Liverpool di pekan pertama. Di laga berikutnya yang notabene lebih mudah secara lawan, diharapkan Jackson dan kawan-kawan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tapi kemudian pertanyaannya, di mana Jackson? Mana gol dari Jackson? Ia malah banjir kartu kuning ketimbang banjir gol. Koleksi kartu kuningnya lebih banyak daripada golnya, yakni 5 kartu kuning. Jackson kerap gagal mengkonversi setiap peluang yang didapatkan menjadi gol. Dengan kata lain, sejauh ini ia masih mandul. Hanya 1 gol yang diciptakannya sampai pekan ke-6 Liga Inggris. Itu pun tercipta kala Chelsea menghadapi tim macam Luton Town. Selebihnya ia hanya terdiam. Alhasil Jackson malah jadi beban tim karena harus absen di pekan ke-7 ketika melawan Fulham akibat akumulasi kartu.
Pochettino pun angkat bicara kenapa Jackson belum bisa terbukti mencetak banyak gol. Menurut ex-manajer Tottenham Hotspur itu, Nicholas Jackson masih butuh adaptasi yang lebih banyak sebab ia adalah pemain muda yang baru merasakan ketatnya Liga Inggris seperti teman-temannya. Menurutnya ia kelewat agresif dan tak bisa meredam emosinya kala merebut bola dari lawan. Maka dari itu Jackson banyak menerima kartu kuning. Meski mandul, ternyata di luar dugaan Jackson ini secara statistik ada keunggulannya. Ia mungkin sekarang ini adalah orang yang paling apes di Liga Inggris. Bagaimana tidak, expected goal-nya termasuk dalam kategori yang tinggi di Liga Inggris. Hingga pekan ke-6, yakni 4,18, walaupun golnya hanya 1. Secara catatan, bahkan beda jauh dibandingkan pemain seperti Jarrod Bowen di klub seperti West Ham yang hanya punya expected goal 2,8, tapi sudah bisa cetak 4 gol hingga pekan ke-6 Liga Inggris. Memang secara kualitas peluang yang diciptakannya juga tak terlalu membahayakan. Banyak hal-hal ceroboh yang dibuat Jackson jika sudah berhadapan dengan kiper lawan di dalam kotak penalti. Misal seperti tendangan kocaknya yang melebar jauh ketika lawan Bournemouth. Expected goal yang tinggi dari Jackson menjadi pembelaan juga bagi Pochettino. Dikatakan Pochettino bahwa kalau menilai Jackson jangan dari sekarang. Pelatih berpaspor Argentina tersebut berjanji jika ingin membicarakan Jackson yang berbeda jangan sekarang, tapi bisa dilihat di beberapa pekan mendatang. Hal itulah yang mengingatkan bahwa bukan tidak mungkin ia masih berpotensi menjadi striker yang benar-benar gacor seperti Drogba. Karena menurut ilmu cocoklogi, terdapat kemiripan antara Drogba dan Jackson. Lihat saja Drogba ketika datang di musim pertamanya pada musim 2004-2005 hanya menciptakan 1 gol hingga pekan ke-6 Liga Inggris. Sama seperti Jackson, cuma beda koleksi kartu kuningnya saja. Jackson lebih brutal dengan 5 kartu kuning, sedangkan Drogba hanya 1 kartu kuning. Drogba juga masih beradaptasi di awal musim pertamanya. Ia telat panas karena beban diandalkan sebagai satu-satunya striker utama Chelsea. Pasalnya striker seperti top skor mereka Hasselbaink, Mutu maupun Crespo cabut. Praktis hanya Drogba, Gudjohnsen dan Kezman yang ada. Itu pun Gudjohnsen dan Kezman tak terlalu bisa diandalkan dalam mencetak gol. Nah, nasibnya sekarang juga hampir mirip dengan Jackson. Ketika Havertz maupun Aubameyang pergi, praktis hanya ia yang diandalkan sebagai satu-satunya striker di Chelsea. Striker lain seperti Nkunku maupun Broha masih mengalami cedera. Ya, semuanya itu memang butuh proses. Chelsea kebetulan seluruh skuadnya sedang bapuk. Mau tidak mau, Jackson juga terpengaruh. Jadi, lihat saja ke depannya. Apakah Jackson masih akan sama seperti sekarang yang hanya suka koleksi kartu kuning? Atau jangan-jangan bisa bangkit seperti Drogba?